Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Samjindan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, Itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Ini adalah Habib Umar ketika manggung. Dalam video aslinya, diterangkan bahwa dia melihat kedatangan baginda Nabi. Juga dalam beberapa video lainnya menjelaskan bahwa dia sering melihat kehadiran baginda Nabi. Namun, dalam hadis Nabi menerangkan bahwa, barang siapa yang bermimpi melihatku maka itu benar aku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Dan setelah kami menelusuri hadis Nabi, tidak ada satu riwayat pun yang menyebut bahwa beliau hadir secara langsung kepada anak keturunannya. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda.
yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Ada di Banten namanya Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat ya, masih sehat badannya ya. Ya semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barusan ya kita sudah menonton dan kita mereaksi sedikit video-video yang sudah kita tonton bareng-bareng dari awal. Ada seorang ulama, entah itu kiai, entah itu Habib, di video awal ya mengatakan bahwa jangan mengemis, tetapi merampoklah ya. Karena merampok itu lebih mulia daripada mengemis. Ini dari mana? Ini dalilnya dari mana? Dia comot Al-Quran yang mana? Hadis siapa yang dia berani-berani dia mengatakan itu Nabi besar Muhammad Rasulullah yang ya, kalau dilihat ya, apa tuh didengarkan, ya menyomot katanya Kanjeng Nabi meridhoi orang yang merampok daripada mengemis. Ini sungguh pembodohan, ini sungguh di luar nalar ya, nggak ada ceritanya ya. Merampok itu diperbolehkan. Dimanapun, agama manapun itu nggak ada yang memperbolehkan merampok, apalagi ya sampai merampok itu memakan harta ya, orang lain, ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam suatu pertempuran atau peperangan ya, hasil rampasan perang itu nggak boleh diambil semuanya. Ada pembagian-pembagian tertentu yang wajib ya, yang wajib dan harus dipatuhi oleh pemenang perang itu. Tetapi bapak ini siapa nggak, saya nggak tahu ya, karena nggak ada teks atau cantuman nama. Ini kiai siapa, ulama mana, ataupun siapa nggak tahu. Entengnya dia mengatakan bahwa pekerjaan merampok itu lebih mulia daripada mengemis. Ini sini kalau boleh ya, boleh saya garis bawah ya. Ini orang tolal. Dia itu baca kitabnya apa, comot hadisnya siapa. Enteng banget. Ini bisa merusak akidah orang-orang ya, orang-orang yang mungkin ya memakan mentah-mentah omongan beliau ini ya. Nanti orang akan melakukan tindakan-tindakan perampokan atas dasar dalil dari beliau ini, dari orang ini ya. Dan tadi juga ada Habib Rizik yang mengatakan bahwa kita itu bisa menghina ya, menghina Tuhan-Tuhan orang kafir, Tuhan-Tuhan orang musyrik, Tuhan-Tuhan orang yang mungkin konteksnya ya di luar agama Islam. Jauh-jauh hari
sebelum agama Islam ya disiarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita baca, kalau kita dengar ya sejarah-sejarah tentang agama Islam ya, dan hadis-hadis dalam Al-Qur'an, hadis-hadis ya, hadis Nabi Muhammad dan dalam Al-Qur'an sering mengatakan lakum dinukum ya wal yadin ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi ya Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku ya Tuhanku. Jadi sudah finish ya. Toleransi beragama di Indonesia itu sangat-sangat bagus. Tetapi kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini ya, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab barusan ya, saya kurang setuju ya dengan apa yang beliau sampaikan. Saya sangat kurang setuju karena apa? Kita hidup di negara Indonesia, yang mana negara kita menganut negara demokrasi dan kebebasan memeluk agama. Jadi toleransi harus kita wujudkan tanpa harus mengurangi norma-norma agama kita masing-masing ya. Jadi agamamu ya silakan dengan Tuhanmu, agama saya dengan Tuhan saya. Jadi kita akan kita akan ayem, akan tentrem ya, hidup bersosial dan bermasyarakat tanpa harus menghina, mencemooh ya Tuhan orang di selain agama kita masing-masing. Yang lebih sadis lagi ya, ada siapa tadi ya yang juga nggak kalah menurut saya enggak, mungkin sebatas dongeng ya, mengatakan orang meninggal ya, orang meninggal ini si Maman si apa tadi yang mengatakan sudah meninggal, tetapi Habib ini mengetahui bahwa mungkin sholatnya si Maman ini kurang bagus lah, kurang apalah, sehingga dia meninggal. Tetapi dalam masa hidupnya si Maman ini ya mungkin terlalu baik ya dengan Habib yang menulis wasiat surat ya, yang diletakkan di bawah kepalanya si mayat. Entah itu surat apa, surat cinta, surat apa ya. Ini bukan ajaran Islam ya. Ini bukan ajaran Islam. Ini jauh dari sekali ya, dari dari adab-adab kita untuk memandikan, mengkafani, apa saja yang boleh dibawa ke liang lahat ya. Sterilkah di bawah sterilnya, apakah ada anunya, apakah ada ininya, itu sebenarnya sudah, konteksnya sudah ada. Tetapi ini lebih canggih ya, memberikan sepucuk surat cinta entah itu surat cinta atau untuk surat perintah sebelah. Yang penting dia menulis surat untuk mungkin niatnya ya untuk dibaca oleh malaikat penjaga kubur mungkin ya. Mungkin untuk nego ya. Ini tapi ya kenapa juga masih banyak orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu di kitanya itu loh. Kok masih banyak ya orang-orang yang percaya dengan cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat ya, yang dibawakan ya atau dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak membenci, kita tidak memungkiri bahwa dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW itu ada dan sampai sekarang itu ada. Kita hanya hanya nggak setuju saja dengan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Satu contoh, ada orang mati diselipin surat ya, kertas yang ditulis. Itu kalau ada orang awam yang mendengarkan video tadi ya, tanpa koreksi ya, tanpa cek ya, pasti akan percaya begitu saja dan akan mengikuti ya, pasti akan mengikuti cara-cara kehidupan apa yang dilakukan oleh si Maman tadi yang meninggal. Jadi mari kita bangun ya mindset kita ya, bisa memilih
dan memilah apa-apa yang keluar dari orang-orang ya yang mungkin ya memberikan patuah-patuah. Dengarkan saja apa yang mereka bicarakan. Kalaupun mereka berbicara sudah melanggar kode-kode ya dari kepercayaan kita ya, tinggalkan saja. Jadi semoga sobat santri ya, setelah menonton video tadi ya, kalau saya kurang setuju dengan apa potongan-potongan video-video yang dari awal sampai akhir ya mengatakan ini dan itu ya, saya kurang setuju karena jauh sekali dari apa yang saya yakini, jauh sekali dengan apa yang mungkin selama ini saya pelajari ya tentang ajaran-ajaran dan perilaku tentang orang-orang Islam ya terdahulu sampai sekarang. Merampok diperbolehkan ya. Nah, kalau orang merampok diperbolehkan seperti di video awal, mungkin orang semuanya nggak makan mengemis, pasti semua akan merampok. Ini pemikiran-pemikiran sesat, ini patuah-patuah sesat menurut saya pribadi. Juga ada orang mati karena sudah mungkin hari-hari ya selalu hidupnya mungkin ya mengabdi pada seseorang, dan ketika dia wafat ya dia diselipin untuk nego mungkin ya surat cinta. Aduh, ini video-video lucu ini pagi-pagi scroll HP, saya lihat video-video seperti ini, jadi ada agak sedikit fresh ya, ada sedikit menggelitik dan sedikit lucu. Nggak usah dilihat dari konsep manapun, nggak usah di mana dalilnya. Kamu kok nggak ada dalilnya. Video ini video pembodohan. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di video tadi itu semua menurut saya itu pembodohan. Merampok ya, mengemis lebih baik daripada merampok, lebih baik daripada mengemis ya. Boleh menghina Tuhan-Tuhan orang selain daripada Islam ya. Orang mati dibawain surat ya, itu menurut saya itu sudah suatu pembodohan ya. Jadi alangkah baiknya sobat santri yang mungkin lebih paham, yang mungkin lebih tahu tentang konteks ya apa yang mereka sampaikan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan di akhir video tadi ada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang sudah mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa kalau ada orang-orang ya yang mengaku diri Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, bercerita, dan kalau ujung-ujungnya dalilnya dari mimpi, itu perlu digarisbawahi, pasti khurafat. Terima kasih. Maafkan jika ada salah kata. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.